Kita tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, menerangkan tentang ajaran-ajaran Tuhan, seperti yang sekarang banyak sekali kita lihat di YouTube kesaksian maupun juga apologit. Apologit itu berarti ilmu tentang membela ajaran-ajaran agamanya. Nah, ini yang kemudian terjadi. Seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak perlu dibela, karena Tuhan yang membela kita. Lihatlah 350 tahun lebih umat gereja mula-mula teraniaya di Roma. Tidak punya gereja, tidak punya buku Injil, tidak punya organisasi, tidak mempunyai rekening-rekening di bank. Mereka berdoa di katakombe, yaitu kuburan bawah tanah, gua-gua untuk menaruh orang-orang meninggal. Mereka bersembunyi, tapi mereka tetap bertahan 350 tahun dalam penganiayaan para kaisar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini merupakan sebuah rangkaian yang sangat indah. Mulai dengan kesaksian Ayub, pergumulan Ayub. Kita tahu bagaimana dia diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan keluarga, dan juga dengan segala berkat duniawi. Tapi Tuhan satu persatu mengambilnya, mulai dengan kekayaannya, mulai juga dengan budak-budak ataupun pekerja-pekerja yang ikut dia, kemudian anaknya, istrinya, semua habis. Bahkan dirinya sendiri, dia sakit seperti kusta. Dan disitulah kita melihat bahwa Ayub setia kepada Tuhan. Ayub setia pada imannya. Kata-kata dia yang terkenal, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Dan disitulah dia menang, mengalahkan setan yang mencobai Ayub, yang mengatakan, kalau semua saya ambil, apakah Ayub tetap setia kepadamu ya Tuhan? Ternyata Ayub menang, setia pada Tuhan, dan akhirnya dia diberkati kembali oleh Tuhan beberapa kali lipat daripada sebelumnya. Ini bacaan pertama. Bacaan kedua, kesetiaan Paulus untuk memberitakan Injil. Kalau saya memberitakan kehendakku sendiri, maka aku patut mendapatkan upah. Tapi kalau aku melakukan kehendak Allah yang mengutus aku, maka upahku adalah tanpa upah. Ini menjadi sangat penting. Kesetiaan Paulus pada kehendak Allah, inilah yang menjadi kekuatan pewartaan
Dan inilah yang memurnikan pewartaan, karena dia tidak mencari keuntungan dari pewartaan. Dia tidak mencari upah untuk dirinya sendiri. Konflik bergumul selalu berhubungan dengan kehendak Tuhan atau kehendak diri kita. Kita seringkali bergumul ketika kita harus melakukan kehendak Tuhan dan mengalahkan kehendak dan keinginan pribadi. Ini seringkali terjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia mengatakan, kalau bisa piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, namun kehendakmu lah yang harus terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, bahwa hidup ini ternyata sesuai dengan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Dan Injil menggambarkan betapa banyak mujizat Tuhan terjadi ketika Yesus melakukan penyembuhan, pengusiran setan. Mengapa terjadi? Karena itu kehendak Allah. Kehendak Allah pasti terjadi dan pasti baik. Maka Yesus selalu berdoa dan menyepi supaya apa? Supaya dia tahu kehendak Allah yang dilaksanakannya, bukan kehendak pribadinya. Ketika kita bertindak dengan nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, kita melakukan kehendak Allah. Dan ini konflik kita semua, bergumulan kita semua dalam hidup, yaitu memenangkan kehendak Tuhan atau memenangkan kehendak pribadi. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita melihat contoh-contoh pewartaan di YouTube. Dan mulai orang sadar ya bahwa banyak pewarta-pewarta yang menyesatkan. Ya, baik dari agama apapun. Penyesat-penyesat adalah pewarta-pewarta yang mewartakan dirinya sendiri demi upah, demi keuntungan. Sehingga orang-orang yang mewartakan itu dapat keuntungan banyak, bahkan kalau perlu menipu dan menjelek-jelekkan orang lain dan agama lain. Ini yang sekarang mulai disadari oleh Departemen Agama. Ya, bahwa banyak orang yang mualaf, tadinya Kristen jadi Islam, kemudian menjelek-jelekan Kristen. Banyak orang murtadin yang tadinya Islam menjadi Kristen, kemudian menjelek-jelekan Islam. Dan begitu cara orang mencari upah. Ya, dia tidak mewartakan Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang membawa terang, tapi mewartakan kehendak sendiri, ujung-ujungnya adalah uang, UUD, ujung-ujungnya adalah upah. Dan ini bahaya terbesar di dalam mewartakan Tuhan. Ya.
Kita belajar dari Ayub akan kesetiaannya yang luar biasa. Kita belajar dari Paulus yang menjalankan pewartaan, memenangkan jiwa-jiwa, bukan demi kemenangan, tetapi demi kehendak Tuhan. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Marilah kita menyepi berdoa. Justru pada saat-saat sekarang ini kita diberi banyak waktu untuk menyepi dan berdoa dengan isolasi dan seterusnya. Karena apa? Karena kita mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan perintahnya, mendengarkan kehendaknya, supaya apa yang kita wartakan adalah kehendak Tuhan. Dan inilah pergumulan kita. Pergumulan hidup adalah pewartaan ketika kita setia. Pergumulan hidup antara melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kehendak sendiri, memenangkan kehendak Tuhan atau memenangkan pikiran dan kehendaknya sendiri. Tuhan tidak perlu dibela. Banyak orang yang dengan simbol-simbol seolah-olah mau membela kepentingan Tuhan. Dan karena membela maka kemudian dia mulai menyerang dan menjelekkan orang lain. Tuhan tidak perlu dibela dengan cara seperti itu. Tuhan harus dibela dengan kesetiaan. Dan Tuhanlah yang membela kita. Maka indahnya bacaan-bacaan hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu untuk membaca kembali bagaimana Ayub, bagaimana Paulus, dan bagaimana Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita. Maka di tengah-tengah situasi yang penuh ancaman inilah pergumulan kita. Barang siapa melakukan kehendak Tuhan, maka dia juga diberi kuasa oleh Tuhan. Saya selalu mengatakan kalau Tuhan itu mengutus, pasti memberi bekal. Dan Bapak Ibu diberi bekal untuk diutus. Diberi kuasa untuk mengampuni, menyembuhkan, dan mengusir setan-setan. Kita tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, menerangkan tentang ajaran-ajaran Tuhan, seperti yang sekarang banyak sekali kita lihat di YouTube kesaksian-kesaksian maupun juga apologia, apologit. Apologit itu berarti ilmu tentang membela ajaran-ajaran agamanya. Nah, ini yang kemudian terjadi. Seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak perlu dibela. Karena Tuhan yang membela kita. Lihatlah 350 tahun lebih ya, umat gereja mula-mula teraniaya di Roma. Tidak punya gereja, tidak punya buku Injil, ya, tidak punya organisasi, tidak mempunyai rekening-rekening di bank. Mereka berdoa di katakombe, yaitu kuburan bawah tanah, gua-gua untuk menaruh orang-orang meninggal.
Mereka bersembunyi, tapi mereka tetap bertahan 350 tahun dalam penganiayaan para kaisar, termasuk Kaisar Nero. Tapi disitulah Tuhan memenangkan kebenaran, memenangkan bahwa Dia abadi. Dan justru disitulah akhirnya agama Kristen menjadi agama negara ketika kaisarnya jadi Kristen. Kita melihat tontonan gladiator dan seterusnya menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen mula-mula dijadikan gladiator, diadu dan seterusnya. Inilah yang kita sadari sekarang ini untuk melawan virus. Ya, kita tidak melawan binatang buas, kita tidak melawan gladiator-gladiator yang lain. Tapi kita harus memenangkan kehendak Tuhan, karena dalam kehendak Tuhan ada kuasa Tuhan. Yang sudah terbukti bahwa gereja tetap bertahan, tetap berkembang, sekalipun dalam situasi aniaya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, marilah kita terus teguh di dalam iman kita. Kita mendengar kehendak Tuhan dan mari kita laksanakan di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Ya. Dan inilah kesaksian kita. Pergumulan kita terus-menerus, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Memenangkan kehendak Tuhan. Dan menyadari bahwa kita harus berkorban untuk mengalahkan keinginan-keinginan dan kehendak pribadi. Bergumul merupakan pewartaan yang luar biasa. Kesetiaan Ayub adalah berkat bagi kita semua. Ya, bahwa dalam Tuhan kita semua aman, damai. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang akan melawan aku? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Kalau hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri bagiku, maka mati adalah keuntungan. Ini semua kata-kata Paulus. Dan upahku adalah tanpa upah, karena yang saya kuwartakan adalah perintah Tuhan. Maka aku berbangga dalam kelemahan-kelemahanku, karena dalam kelemahanku kemuliaan Tuhan akan menjadi semakin nyata. Maka itu marilah kita bersama diutus melakukan kehendak Tuhan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dan mengenal kehendaknya, meyakini kehendaknya, melakukan kehendaknya, dan mewartakan kehendaknya. Kita berdiri, kita nyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran Maria,